warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai laporan arus kas. Perkenalkan, saya Jayan Sigoro sebagai pemateri pertama yang akan membahas dan menjelaskan mengenai pengertian kas dan pengertian laporan arus kas. Nah, di sini pengertian kas dan setara kas. Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan setara kas atau cash equivalent adalah investasi yang paling liquid seperti surat utang jangka pendek pemerintah, dana pasar uang, dan surat berharga jangka pendek lainnya. Nah, di sini banyak perusahaan menginvestasikan kelebihan kasnya ke dalam sekuritas jangka pendek ini sebagai bagian dari program manajemen kas karena sifatnya yang sangat liquid. Investasi jangka pendek ini diperlukan sebagai kas dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, di sini dua pengertian laporan arus kas. Laporan arus kas atau Statement of Cash Flows adalah laporan yang memberikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas perusahaan dalam suatu periode. Aktivitas yang menambah kas disebut arus kas masuk atau cash inflows. Dua, kas yang mengurangi kas disebut arus kas keluar atau cash outflows. Laporan ini sangat penting karena membantu pengguna laporan keuangan seperti manajer, investor, dan kreditor untuk menilai likuiditas perusahaan, kemampuan pembayaran kewajiban, dan fleksibilitas keuangan perusahaan dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri kedua yang akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang tujuan dan manfaat laporan arus kas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jovita Umanailo akan membahas 3 komponen utama laporan arus kas, yaitu yang pertama arus kas dari aktivitas koperasi. Arus kas ini berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan seperti penjualan barang, pembayaran gaji, pembayaran kepada pemasok. Ini adalah indikator utama keberlangsungan operasional perusahaan. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas ini berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset tetap seperti mesin bangunan atau saham perusahaan lain. Contoh, pembelian mesin atau mengakuisisi saham pada perusahaan lain. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas ini berkaitan dengan transaksi untuk memperoleh modal atau membayar kewajiban jangka panjang. Contoh, penerbitan saham, pinjaman bank, pembayaran dividen. Nah, klasifikasi tersebut disebut sebagai format aktivitas atau activity format, merupakan format yang harus diikuti dalam penyusunan laporan arus kas. Bagian ini memberikan gambaran utuh dari aktivitas keuangan perusahaan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga untuk menjelaskan metode penyusunan laporan arus kas. Baik, terima kasih kepada materi kedua yang sudah memaparkan materi sebelumnya. Perkenalkan, saya Ajeng Dianggraini dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang metode penyusunan laporan arus kas operasi. Materi ini merupakan bagian penting dalam penyusunan laporan keuangan, khususnya dalam memahami bagaimana arus kas operasi dicatat dan dilaporkan. Seperti yang kita tahu, laporan arus kas terbagi menjadi 3 aktivitas utama, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, yang akan saya fokuskan kali ini adalah arus kas dari kegiatan operasi, karena bagian ini mencerminkan seberapa besar kas yang dihasilkan dalam kegiatan utama perusahaan. Ada 2 metode yang digunakan untuk menyusun arus kas dari aktivitas operasi ini, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, metode langsung. Metode ini menyajikan arus kas operasi dengan cara menyesuaikan setiap baris dalam laporan laba rugi, sehingga hanya kas yang benar-benar masuk dan keluar yang ditampilkan. Jadi, dalam metode ini,
Kita akan menunjukkan secara langsung jumlah penerimaan kas dari pelanggan, serta pengeluaran kas kepada pemasok, karyawan, dan lainnya. Contohnya, penerimaan kas dari penjualan sebesar 100 juta rupiah, pengeluaran kas untuk membayar gaji karyawan sebesar 30 juta rupiah, dan pembayaran ke pemasok sebesar 20 juta rupiah. Semua transaksi kas ini disajikan secara terpisah dan eksplisit. Kelebihan dari metode langsung adalah memberikan informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami, terutama bagi para pemangku kepentingan yang ingin tahu dari mana saja kas diperoleh dan kemana saja kas digunakan. Namun kekurangannya adalah metode ini jarang digunakan karena memerlukan pencatatan yang sangat rinci dan terkadang tidak tersedia secara langsung dalam sistem akuntansi. Selanjutnya yaitu metode tidak langsung. Metode ini lebih umum digunakan dalam praktik karena lebih sederhana dan data-datanya sudah tersedia dalam laporan laba rugi dan neraca. Metode tidak langsung dimulai dengan laba bersih, lalu dilakukan penyesuaian untuk item-item non-kas dan perubahan aset dan kewajiban lancar. Contohnya, penyusutan ditambah kembali karena merupakan beban non-kas. Jika piutang usaha naik, itu mengurangi kas. Jika utang usaha naik, itu menambah kas. Jadi, metode ini lebih fokus kepada penyesuaian atas laba bersih, bukan mencatat langsung penerimaan dan pengeluaran kas. Meskipun informasi kasnya tidak sejelas metode langsung, metode ini lebih praktis dan efisien, terutama untuk perusahaan yang memiliki sistem akuntansi berbasis akrual. Sebagai kesimpulan, metode langsung memberikan gambaran yang lebih jelas tentang arus kas tetapi lebih rumit untuk diterapkan, sedangkan metode tidak langsung lebih sederhana dan sering digunakan karena menggunakan data yang sudah tersedia. Kedua metode ini sama-sama valid dan dapat digunakan, tergantung pada kebutuhan laporan dan ketersediaan data perusahaan. Baik, demikian penjelasan saya mengenai dua metode penyusunan laporan arus kas dari aktivitas operasi. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari pemateri keempat yang akan menjelaskan contoh laporan arus kas berdasarkan metode tidak langsung. Terima kasih kepada pemateri ketiga. Saya Fitri akan melanjutkan materinya. Nah, pembahasan saya yaitu penyusunan dan perhitungan laporan arus kas operasional metode tidak langsung. Untuk itu, data yang diperlukan untuk menghitung dan menyusun laporan arus kas ini yaitu laporan posisi keuangan komparatif dan laporan laba rugi. Saya langsung saja pada perhitungan dan penyusunan laporan arus kas untuk Lowens Company periode 31 Desember 2014. Jadi, yang pertama yaitu aktivitas operasional yang berisi laba bersih senilai $180.000 didapat dari laporan laba rugi, ditambah dan dikurangi dengan item penyesuaiannya, yaitu ditambah dengan penurunan piutang usaha sebesar 27.500 dikurangi dengan penurunan utang usaha sebesar 25.000 dikurangi dengan peningkatan persediaan sebesar 10.000 ditambah dengan beban penyusutan sebesar 50.000 dan dikurangi dengan keuntungan penjualan peralatan sebesar 20.000 sehingga kas bersih dari aktivitas operasional ini senilai 202.500. Berikutnya yaitu arus kas dari aktivitas investasi yang berisi penjualan peralatan sebesar 70.000 dan dikurangi dengan pembelian peralatan sebesar 100.000 dikurangi dengan pembelian tanah sebesar 87.500 sehingga arus kas bersih dari aktivitas investasi ini sebesar minus 117.500. Berikutnya atau yang terakhir yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan yang berisi penerbitan hipotek sebesar $100.000 dikurangi dengan pembayaran dividen sebesar $80.000 sehingga kas bersih untuk aktivitas pendanaan ini senilai $20.000. Jadi kenaikan bersih dari kas untuk Lowens Company yaitu sebesar $105.000 didapat dari aktivitas operasional dikurangi dengan aktivitas investasi ditambah dengan aktivitas pendanaan. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Materi berikutnya akan dibahas oleh pemateri kelima.
Baik, terima kasih pemateri keempat. Selanjutnya saya Teresa Malonda akan melanjutkan contoh laporan arus kas metode langsung dengan data yang sama seperti pemateri sebelumnya. Pertama, kita mulai dari pendapatan, yaitu sebesar $480.000. Kemudian, perusahaan juga memperoleh keuntungan dari penjualan peralatan, yaitu sebesar $20.000. Keuntungan ini merupakan hasil dari aktivitas investasi, bukan operasi, sehingga dalam bagian penyesuaian nilainya dikurangkan sebesar $20.000 untuk mendapatkan nilai kas operasi yang murni. Selanjutnya, terdapat beban pokok penjualan sebesar $260.000 yang mengurangi laba. Tetapi dalam bagian penyesuaian juga terdapat beberapa perubahan aset lancar dan liabilitas lancar, yaitu penurunan piutang usaha sebesar $27.500 yang ditambahkan karena artinya ada penerimaan kas. Penurunan utang usaha sebesar $25.000 yang dikurangkan karena ini menandakan kas keluar untuk membayar utang. Kemudian ada peningkatan persediaan sebesar $10.000 yang juga dikurangkan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mengeluarkan kas untuk membeli persediaan. Kemudian beban penyusutan sebesar $50.000. Ini dimasukkan sebagai penyesuaian. Tetapi karena penyusutan bukan pengeluaran kas real, maka nilai ini $50.000 ini ditambahkan kembali ke laba bersih. Berikutnya, beban bunga sebesar $10.000 tetap dicatat sebagai pengurang karena merupakan bagian dari aktivitas operasi. Setelah semua penyesuaian dilakukan, maka kita peroleh kas bersih dari aktivitas operasi, yaitu sebesar $202.500. Maka dapat saya simpulkan bahwa laba bersih perusahaan adalah sebesar $180.000 dengan penyesuaian positif seperti penyusutan dan penurunan piutang, serta penyesuaian negatif seperti penurunan utang usaha dan peningkatan persediaan, maka diperoleh arus kas dari aktivitas operasi yang lebih tinggi dari laba bersih, yaitu sebesar $202.500. Sekian materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ke-6. Terima kasih. Selanjutnya saya Rizky Septian Abu Bakar akan mengakhiri presentasi ini dengan analisis laporan arus kas. Jadi melalui laporan arus kas kita bisa menilai apakah laba bersih ini benar-benar menghasilkan kas. Terus apakah ini perusahaan memiliki dana yang cukup untuk membayar utang, membiayai operasional, dan membayar dividen. Seberapa efisiensi perusahaan dalam mengelola investasi dan pendanaan. Jika arus kas operasi ini positif, tapi arus kas pendanaan ini negatif, ini menunjukkan perusahaan ini mampu membiayai kegiatan itu sendiri tanpa bergantung pada utang. Demikian presentasi kami tentang laporan arus kas. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang pentingnya laporan arus kas dalam pengambilan keputusan manajerial. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.